Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjutin materi kita. Kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Sebenarnya kamu udah dapat materi ini ya. Karena kan ini materi kelas 12. Kamu sudah pernah dapat ya, apakah kalau tidak di Zenius berarti sudah pernah dapat di sekolah gitu ya. Karena kan benar-benar baru belajar di kelas 11. Nah, saya mengulang materi kamu di kelas 12 semester awal. Ini adalah materi terakhir stoikiometri larutan, ya. Karena stoikiometri larutan yang kamu pelajari itu adalah asam basa, buffer, hidrolisis, KSP, lalu diakhiri dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu adalah sifat zat ya yang dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya zat terlarut. Ya, artinya semakin banyak zat terlarutnya, maka sifat koligatifnya akan makin besar. Semakin sedikit zat terlarutnya, maka sifat koligatifnya akan makin kecil, gitu ya. Nah, yang kamu pelajari di sekolah, sifat koligatif itu ada 4, kan gitu ya. Nah, sebelum ke sana, di sifat koligatif ada beberapa istilah konsentrasi yang harus kamu ingat ulang gitu ya. Yang pertama itu adalah ada yang namanya mol, lambangnya adalah N. Nah, mol itu bisa didapat dari 4 jalan ya. Yang pertama bisa didapat dari gram per AR kalau dia sendiri atau gram per MR kalau dia senyawa. Yang kedua, mol bisa didapat dari jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro L 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ketiga, mol bisa didapat dari molaritas M besar kali volume dalam liter. Yang keempat, mol bisa didapat dari volume per 22,4 syaratnya kalau dia STP gitu ya. Standar temperatur and pressure ya, suhu dan tekanan standar. Oke. Nah, ini yang pertama terkait dengan mol. Nah, yang kedua, selain mol, yang harus kamu ingat yang kedua ada yang namanya molalitas M kecil. Ya, ini M kecil. Definisi molalitas itu adalah 1 mol zat, ya, definisinya 1 mol zat dalam 1000 gram pelarut. Gitu ya. Artinya pelarutnya dalam gram. Berarti rumusnya M kecil itu nanti rumusnya adalah gram per MR dikali 1000 per gram pelarut. Gitu ya. Gram per MR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, ini molalitas. Nah, yang ketiga, selain molalitas, ada yang namanya molaritas, M besar, gitu ya. Ada yang namanya yang ketiga, molaritas, M besar, di mana molaritas itu rumusnya adalah mol per volume ya, N per V. Ya, ini modifikasi dari rumus yang ini. Atau bisa didapat dari gram per MR kali 1000 per volume dalam mili. Ya, atau bisa didapat dari 10 kali rho kali persen bagi dengan MR. Ya, jadi ada 3 cara untuk mendapatkan molaritas ya. Nah, yang terakhir yang kamu pelajari di koligatif ya, itu ada yang istilahnya fraksi mol. Fraksi itu bagian ya. Nah, karena kita bicaranya mengenai larutan, bahwa yang namanya larutan itu kan terdiri dari 2, zat terlarut dan pelarut, gitu ya. Maka fraksi molnya itu juga ada 2. Ada yang namanya XT, fraksi mol zat terlarut, dan ada yang namanya XP, fraksi mol pelarut. Di mana XT itu adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol total. Mol terlarut ditambah mol pelarut. Dan XP itu adalah
mol pelarut dibagi dengan mol total. Mol pelarut ditambah mol terlarut, gitu ya. Nah, dari sini kalau si Xt sama si Xp-nya dijumlah, ya, nanti kalau Xt dijumlah dengan Xp, maka nanti didapat nilainya adalah 1, ya. Jadi kalau Xt dijumlah dengan Xp, maka nanti nilainya adalah 1. Oke ya. Dah, ini yang keempat. Nah, 4 istilah ini yang nanti kita akan pakai untuk kita melakukan perhitungan di dalam sifat koligatif larutan, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya, gitu ya, apa aja sih yang dipelajari di sifat koligatif? Ada 4 yang kita pelajari di sifat koligatif. Yang pertama ada yang namanya penurunan tekanan uap atau kita sebut sebagai delta P. Di mana delta P itu rumusnya adalah P0 dikali dengan XT, ya. P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, ya, dalam hal ini bisa air atau bisa yang lain, gitu ya. P0 ini tekanan uap pelarut murni. Ya. Nah, lalu kalau kita sudah dapat delta P-nya, kita bisa dapat yang namanya pelarutan. Pelarutan itu didapat dari P0 pelarut dikurang dengan delta P, gitu ya. Nah, dari sini kita serasa perlu 2 langkah untuk mendapatkan pelarutan, gitu ya. Nah, karena dirasa perlu 2 langkah untuk mendapatkan pelarutan, maka rumusnya bisa kita gabung, gitu ya. Bahwa untuk mendapatkan pelarutan dari sini, ya, pelarutan bisa didapat dari P0 dikali dengan Xp. Gitu ya. Ini buat ngegabung rumusnya aja, ya. Pelarutan sama dengan P0 dikali dengan Xp. Nah, dari informasi ini kita dapat kesimpulan bahwa yang namanya pelarutan itu nilainya pasti lebih kecil daripada P0 pelarut. Ya, kenapa? Karena pelarutan didapat dari P0 pelarut dikurangi dengan delta P. Nah, ini yang pertama, gitu ya. Yang kedua, selain penurunan tekanan uap, kita belajar juga mengenai penurunan titik beku, ya. Nah, kalau bicara mengenai penurunan titik beku, delta TF, di mana delta TF itu rumusnya adalah M kali KF, ya. Nah, M itu apa? M itu adalah molalitasnya. KF itu apa? KF itu adalah penurunan titik beku molal air, ya. Penurunan titik beku molal air. Yang jika tidak dinyatakan lain, nilainya adalah 1,86 derajat Celcius, ya, per molal. 1,86 derajat Celcius per molal. Ya. Nah, kalau delta TF-nya udah dapat, maka kita bisa dapat TF larutan. Di mana TF larutan itu didapat dari TF pelarut dikurang delta TF. Nah, dari sini kita bisa dapat TF larutan, yaitu TF pelarut dikurang delta TF. Gitu ya. Nah, dari sini kita punya kesimpulan. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa yang namanya TF larutan itu pasti lebih kecil daripada TF pelarut. Itu yang pertama. Gitu ya. Yang kedua adalah jika pelarutnya air, maka TF larutan itu nilainya adalah minus delta TF. Gitu ya. Nah, pertama, yang kedua, jika pelarutnya air, maka ya TF larutan itu sama dengan minus delta TF. Oke ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang dipelajari di koligatif yang ketiga, ada yang namanya kenaikan titik didih, ya, kenaikan titik didih atau delta TB. Di mana delta TB itu rumusnya adalah M kali KB, ya.
Kalau tadi Kf itu adalah konstanta penurunan titik beku molar air, maka kalau Kb itu nanti adalah konstanta kenaikan titik beku molar air. Konstanta kenaikan titik beku molar air. Jika tidak dinyatakan lain, nanti nilainya adalah 0,52 derajat Celcius per molal, gitu ya. Nah, M itu adalah molalitas. Dari sini kita bisa dapat TB larutan, bahwa TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Kenapa ditambah? Karena dia kenaikan, gitu ya. Kalau dia naik, berarti dia bertambah besar. Nah, dari sini kita punya kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, TB larutan itu pasti lebih besar daripada TB pelarut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pelarutnya air, ya, maka TB larutan itu, ya, TB larutan sama dengan 100 ditambah delta TB. Gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kita belajar yang namanya tekanan osmosis atau osmotik gitu ya. Lambangnya adalah Pi, di mana Pi ini nanti rumusnya adalah MRT. Ya. Pi itu adalah molar kali R. R itu adalah konstanta gas ideal, di mana R itu nanti nilainya adalah 0,082 dan T ini adalah Kelvin. Artinya derajat Celcius ditambah 273. Nah, ini M gede, molaritas. Ya. Oke. Nah, lalu ada istilah di tekanan osmotik, ada yang namanya isotonis atau isotonik. Ya. Isotonis atau isotonik. Ya. Isotonik itu berarti pi-nya sama. Ya. Isotonis atau isotonik. Ya, ini pi-nya sama. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, ini yang nomor 4. Nah, lalu ini selesai. Nah, tapi yang namanya zat larut itu ada yang bersifat elektrolit, gitu ya. Nah, ada catatan tambahan buat teman-teman bahwa ya, zat terlarut berdasarkan sifat daya hantarnya, ya, itu nanti terbagi dua. Ya, daya hantar ini nanti terbagi dua, gitu ya. Ada yang non elektrolit, nah, ada yang elektrolit. Nah, non elektrolit ini nanti dia nilai alfanya adalah 0. Kenapa? Karena dia tidak terionisasi dalam air. Ya. Nah, kalau elektrolit nanti terbagi dua. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Kalau dia elektrolit kuat, nanti nilai alfanya adalah 1. Kalau elektrolit lemah, alfanya kurang dari 1, lebih besar dari 0. Nah, jika dia elektrolit kuat, maka nanti harga Van Hoff-nya itu adalah E sama dengan N. I-nya akan sama dengan N. Kalau dia non-elektrolit, nanti I-nya sama dengan 1. Ya, Van Hoff-nya. Kalau elektrolit lemah, maka nanti I-nya adalah 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa. Kalau dia elektrolit lemah. Gitu ya. Nah, lalu N itu apa? Nah, N itu adalah kalau saya punya senyawa AXBY, ya, kalau saya ada senyawa AXBY, maka N itu adalah X ditambah dengan Y. Gitu ya. Nah, X ditambah dengan Y. Contoh misal, saya punya MgCl2, maka N itu adalah 1 ditambah 2. Nanti N-nya 3. Tapi kalau kamu belum terbiasa, kamu boleh ionisasiin, gitu ya. Berarti MgCl2 diionisasiin jadinya
2Mg2 plus tambah, Mg2 plus ditambah 2Cl min. Gitu ya. Nah, N itu adalah jumlah koefisien ionisasi. Ya, berarti kan ini ada koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Kalau dijumlah jadi N, 3. Nah, ini boleh. Gitu ya, dijumlah jadi N. Nah, ini bisa. Gitu ya. Nah, yang masuk ke dalam non-elektrolit ini biasanya contohnya adalah senyawa hidrokarbon organik gitu ya. Glukosa, amilum, urea, alkohol dan lain-lain. Yang masuk ke dalam elektrolit kuat ini biasanya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, ini elektrolit kuat. Yang masuk ke dalam elektrolit lemah, nah ini biasanya adalah asam lemah, basa lemah, dan garam lemah. Ya, garam lemah jarang muncul. Kapan sih bisa terjadi garam lemah? Jika garam itu berasal dari asam lemah dan basa lemah, gitu ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Sehingga ketika dia merupakan elektrolit, gitu ya, maka nanti rumus koligatifnya berubah sedikit, ya. Jika dia elektrolit, maka nanti rumusnya sedikit berubah. Bahwa yang namanya delta P itu nanti jadinya P0 dikali NT kali I per NT kali I ditambah dengan NP. Itu kalau delta P. Kalau delta TF, maka dia berubah jadi M kali KF kali I. Kalau dia delta TB, maka nanti berubah jadi M kali KB kali I. Kalau dia osmotik P, maka dia berubah jadi M kali R kali T kali I. Gitu ya. Oke. Dah, sampai sini selesai. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Silakan. Udah ada? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita lihat soal yang tadi kamu kerjain. Ya. Soal nomor 1, ya. Lihat. Bahwa dalam 300 gram air, ini ada air 300 gram, terlarut zat X, larutan tersebut membeku pada suhu minus 3,1, jika KF-nya 1,86, KB-nya 0,52, maka kenaikan titik didih larutan dalam 500 gram air adalah berapa? Kenaikan titik didih larutan dalam 500 gram air. Airnya dia rubah. Oh, nyari dulu dong ya. Oke ya. Oke. Kalau begitu, berarti yang nomor 1 kita cari dulu. Kalau TF larutannya adalah min 3,1 derajat Celcius, maka delta TF-nya adalah 3,1 derajat Celcius ya. Oke. Delta TF itu rumusnya adalah M kali KF. Tidak ada gambaran X-nya ini apa, anggap aja non-elektrolit gitu ya. Berarti nanti M-nya, molalitasnya, itu adalah pecah aja ya molalitasnya ya. Ini berarti 3,1 sama dengan mol dikali 1000 per 300 atau begini ya, kali dengan KF, KF-nya adalah 1,86. Ya. Nah, nanti kita bisa dapat nih, ini coret, ini bisa dicoret. Kita kan ini bisa dicoret. Enggak ya? Oh, bisa. Ini dicoret, ini dicoret. Nah, nanti dapatnya ini 62 ya. Nah, nanti ini dapatnya adalah setengah. Nah, nanti molnya sama dengan setengah. Berarti kalau molnya ada setengah, maka kita bisa dapat pada saat kenaikan titik didih. Ini kan zatnya sama ya. Delta TB sama dengan M kali KB. Berarti setengah mol dikali 1000 per 500 kali dengan KB-nya adalah 0,52 atau 52 kali 10 min 2. Kalau ini saya coret, nanti ini dapat 2,
ya. Lalu setengah dikali 2, bagi ini kecoret, nanti dapatnya adalah 0,52. Berarti jawabannya yang C. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Aman, Kak. Aman. Soal nomor 2, pada tekanan uap air murni pada suhu 25 derajat Celcius adalah 30,6 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa dengan 180. Berarti tadi kan kita tahu bahwa tekanan uap larutan atau P larutan itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan P0 pelarut. Berarti kalau P0 pelarutnya 30,6, maka dia harus di bawah 30,6. Maka jawaban C nggak mungkin. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita masukin kan? Ya, bahwa yang namanya P larutan itu sama dengan P0 dikali dengan XP. NP per NP ditambah dengan NT. Ya. Nah, berarti tinggal kita masukin. P0-nya adalah 30,6 dikali NP-nya adalah air 90 gram. Berarti 90 per 18. Ya, 90 per 18 ditambah glukosa 18 per 1880. Ya. Nah, ini kan boleh dong kalau saya rubah jadi 900 per 180. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah kan? Nah, berarti ini bisa saya buang gitu maksudnya. Ya. Nah, berarti kan nanti dapatnya adalah 306 10 min 1 dikali 900 per 918. Nah, berarti ini saya coret tinggal 1. Ini dapat 3. Begini ya. Ini dapat 30. Jawabannya 30 mm Hg. Oke, sampai sini ada kendala teman-teman? Aman? Aman, Kak. Aman. Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Dengan melarutkan 5 gram glukosa ke dalam 100 gram air, maka kemolalan, molalitas gitu ya. Berarti molal itu apa? Gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Ya. Gramnya adalah 5, mr-nya glukosa. Glukosa mr-nya berapa? 180 ya. 180 kali 1000 per 100. Nah, ini kan kecoret, ini kecoret, ini kecoret, ini kecoret. Gitu ya. Nah, berarti dapatnya adalah 5 per 18. 5 per 18 itu berapa ya? 0,2 sekian. Nah, jawabannya C. Gitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke. Kita lanjut. Perhatikan data percobaan penurunan titik beku berikut. Berdasarkan data percobaan di atas, maka bahasanya penurunan titik beku dipengaruhi oleh. Kita lihat, pada saat ureanya 0,1, delta TB-nya min 0,186. Pada saat dia 0,01, lebih dikit lagi. Pada saat pakai garam dapur 0,1, dia min 0,372. Ya, kelihatan ya? Makin kecil zat terlarutnya konsentrasinya, makin kecil pula penurunan titik bekunya. Berarti dipengaruhi oleh apa? Jumlah partikel zat terlarut, gitu ya. Sesuai dengan definisinya sih sifat koligatif larutan. Oke ya. Nah, ini yang nomor 4. Nah, yang nomor 5, jika normalitas larutan NaOH, jumlah normalitas larutan NaOH jika 10 ml tersebut dinetralkan dengan 20 ml H2SO4 0,1 molar adalah berapa? Ini agak nyalip ya.
Ini nggak ada hubungan dengan koligatif sebenarnya sih. Ya, tapi ini titrasi. Ya, kemarin pas kita belajar titrasi kan rumusnya apa? Molar kali volume kali valensi asam sama dengan molar kali volume kali valensi basa. Ya. Nah, kalau molar sama valensi saya gabung, nah ini nanti jadinya adalah normalitas. Normalitas kali volume, normalitas asam sama dengan normalitas basa kali dengan volume. Ya. Nah, normalitas si asamnya adalah 0,1, volumenya adalah 20, maka normalitas si basanya dicari, volumenya adalah 10. Ya, berarti ini nanti saya coret, maka normalitas basa nanti dapatnya adalah 0,2. Jawabannya yang C. Aman sampai sini teman-teman? Aman. Ada yang mau ditanya? Aman, Kak. Aman. Oke. Kita cari soal yang lain. Ya. Bentar ya. Oke. Kita lihat soal yang lainnya. Wait ya. Sedang berputar. Oke. Kalau ada soal kayak gini, kira-kira jawabannya apa? Soal nomor 1. 1 menit 15 detik.
Oke, apa jawabannya? Nomor 1? Yang D, Kak. Yang Depok. Oke, Iya. kamu dapat MR-nya berapa? 180. 180 ya. Kan titik bukunya min 0,93, berarti kan delta TF-nya adalah 0,93 ya. Nah, delta TF itu rumusnya adalah M kali KF. Berarti gram per MR kali 1000 per gram pelarut kali dengan KF. Berarti ini 93 10 min 2 sama dengan 5 per MR kali 1000 per 500 kali dengan KF. KF-nya adalah 1,86. 186 kali 10 min 2. Berarti nanti ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret dapat 2. Ini bisa dicoret dapat 2. Kaliin nanti dapat 180. Betul? Ya. Nah, kalau yang dapat 180 berarti kan ini H2COX-nya H2CO kali X ini kan 180 ya. Berarti 2 ditambah 12 ditambah 16 kali dengan X sama dengan 180. Ya. Nah, ini kan nanti dapatnya 30 ya. 30X sama dengan 180. Nah, X-nya nanti dapat 6. Betul? Good? Aman ya? Oke, kita coba lagi ya. Kalau soalnya gini, apa jawabannya? Apa jawabannya yang nomor 2? Yang A betul. A bukan, Kak. Yang A bukan. Yang B kenapa salah? Harusnya dia menurun. Menurun ya. Karena titik beku berkebalikan dengan titik didih ya. Makin tinggi titik didihnya, maka titik bekunya makin rendah. Bukan makin meningkat. Itu betul. Ya, yang B salah. Nah, kesalahan yang C yang mana? Karena ini nih kan ada I-nya ini. 0,1 kali 2. Nanti dapatnya adalah 0,2. Kalau yang ini nggak ada I-nya, tetap 0,2. Kalau yang ini 0,3. Nah, berarti harusnya 1 sama dengan 2 dan lebih kecil dari 3. Nah, di sini kesalahannya adalah 1 lebih kecil dari 2. Ini yang bikin dia salah. Berarti jawabannya yang A, betul. Good. Lanjut. Nomor 3, apa jawabannya? Nomor 3. Ada yang udah dapat, teman-teman? Ramzi? Abdillah Fakhru Ramzi? Dapat, bro? Belum, Kak. Belum. Elena? Elena dapat? Elena. Belum. Oke. Ervi Fitrawan? Belum, Kak. Belum. Fania? Dapat, Fan? Dapat, Fan? Iza? Dapat, Za? Belum, Kak. Belum. Febrian? Belum, Kak. Belum. Gina? Belum, Kak. Belum. Christina? Belum, Kak. Maria? Belum, Kak. Salwa? Belum, Kak. Belum. Bingung di mana?
Larutan sukrose dalam air memiliki penurunan tekanan uap. Berarti ini delta P ya, 1/6. Di mana P0 adalah tekanan uap jenuh air, dia minta molalitas. Berarti kan kita bisa masuk dari delta P dong. Delta P sama dengan P0 dikali dengan XT kan? Ya, XT itu adalah NT per N total. NT per NT ditambah dengan NP. Ya, NT plus NP. Nah, dia bilang delta P-nya adalah 1/6 P0 sama dengan P0 dikali NT per NT plus NP. Berarti siapa yang bisa dicoret? Ya, kecoret ya. Nah, dari sini kelihatan dong. NT-nya berapa? 1. Iya nggak? Kalau NT-nya 1, NP-nya berapa? 5. Sampai sini bingung nggak? Ya. Yang namanya molalitas, itu apa sih? Gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Gitu ya. Nah, gram per mr itu apa? Mol. Kita udah punya molnya. Ya. Yang belum kita punya adalah gram pelarutnya. Berarti gram pelarut itu adalah 5 ya, mol dikali mr. Nah, dalam hal ini pelarutnya adalah air ya. Mol dikali dengan mr. Berarti 5 dikali dengan 18. Dapatnya 90. Berarti tinggal masuk. 1 dikali 1000 per 90. Bantai. 100 bagi 9, 11,1. Depok jawabannya. Sampai sini, ada masalah teman-teman? Kak itu NT kok bisa 1 Kak? Kenapa? Kok itu yang NT bisa 1? Oh, lihat dari sini. 1/6 sama dengan NT per NT plus NP. Kelihatan kan? NT-nya 1. Kan 1 sama dengan NT. Gitu kan? Nah, kalau ini 6, berarti ininya 5. Oh gitu ya. Iya makasih Iya. Kak. Pasti kamu ngaliin. Makanya kamu puyeng sampai situ. Ini soal simak UI. Tapi saya lupa tahun berapa. Dia memang pasti ngarahin kamu pakai kali silang. Karena kita terbiasa gitu kan. Nah, nanti kamu ngarahinnya ke bentuk aljabar kan? Ya, persamaan linear. Kebentuknya nanti jadi 2 variabel. Ada variabel NT, ada variabel NP. Nah, muter-muter aja nanti di situ. Nah, makanya kamu harus jeli ngelihat angkanya. Gitu ya. Dari situ kamu bisa masuk ke persamaan yang lebih mudah. Oke, sampai sini ada lagi mau ditanya? Clear? Oke, clear ya. Lanjut. Soal nomor 4, kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? Nomor 4? Ada yang dapat? Salwa dapat? Maria?
Christina? Gina? Belum, Kak. Belum? Febrian? Fania? Oke. Oke. Pada temperatur 20 derajat, sikloheksena dan toluena mempunyai tekanan uap murni masing-masing 70 torr dan 20 torr. Tekanan uap total yang terdiri dari 50% mol sikloheksena dan 50% mol toluena adalah berapa? Berarti tekanan totalnya ya. Ya, berarti kalau tekanan total delta P, atau bisa nggak langsung ya? Kalau saya bikin langsung 70. Oh, tor itu satuannya. Ya, satuan tekanan, tor. Torsi gitu ya. Oke ya. Nah, 4 berarti kalau kita anggap bahwa delta P-nya atau P larutannya ya, langsung aja ya. Ya, P larutannya misalnya kita mau sikloheksena. Ya, siklo. Berarti P0-nya 70. Ya. Kayaknya bisa langsung nih. Gabungin langsung totalnya jadinya. Ya, P total itu sama dengan gabungin aja. Ya, 70 ditambah 20 dikali ya. 70 ditambah 20 dikali 50% heksana berarti setengah per setengah tambah setengah gitu ya. Nah, berarti kan nanti ini jadi 1 ya, coret. Berarti nanti 90 dikali dengan setengah, nanti dapatnya adalah 45 torr. Ya. Jawabannya yang B. Kalau kamu mau nyari satu-satu juga bisa sih. Misalnya yang pertama kita cari sikloheksana dulu. Berarti kalau nyari sikloheksana, nanti dapatnya adalah kan P larutannya 70 ya dikali sikloheksananya adalah 50% setengah per setengah tambah setengah. Nah, nanti kecoret, nanti dapatnya 35 torr. Yang kedua, misalnya kamu nyarinya toluena. Berarti kita pakai P larutannya sama dengan toluena 20 ya. 20 kali toluenanya 50%, berarti setengah per setengah tambah setengah. Kecoret, nanti dapatnya 10. Kalau dijumlahin jadi 45, sama aja. Gitu ya. Jadi boleh langsung, boleh satu-satu. Ya, lebih gampang langsung. Kenapa? Karena ini sama. 50%, 50%. Gitu. Jadi nggak berpengaruh nanti. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Kalau kamu nggak ketemu jawabannya yang nomor 5, kamu masukin aja jawaban kamu berapa gitu ya.
Oke, dapat jawabannya? Larutan yang Yang C bukan, Kak. Kenapa? Yang C. Yang C, gimana yang C? Berarti kan ini delta TF ya? Delta TF sama dengan M kali KF kali I. Nah, masalahnya ini ada yang non elektrolit, ada yang elektrolit. Berarti kan dikaliin ya. 8 glukosa berarti nanti 18 per 180 kali 1000 per 500 ya. Ditambah segini langsung ya. 5,55 ini kan berarti 555 kali 10 min 2 per 111 ya, CaCl2 kali 1000 per 1000 lalu kali dengan I-nya 3 ya. Nah, kali dengan beku 1,86 berarti 186 10 min 2. Kalau ini kita coret, ini nanti dapat 2, ini nanti dapat 10. Ya. Kalau dicoret, ini nanti dapat 5, ini kecoret. Berarti kan nanti ini dapatnya adalah 0,2 ditambah dengan 15 0,15 dikali 186 kali 10 min 2. Berarti kan nanti dapatnya adalah 0,35 kali 186 10 min 2. Ya. 186 10 min 2. 0,35 itu berapa sih? 70 per 2 ya. 0,7 per 2 ya. 0,7 per 2. Ya, atau 0,07. Ya, 0,7 ya. Dikali 186 kali 10 min 2. Ini kan kecoret dapat 93 ya. 93 kali 7 nanti dapatnya 1 2 63 65. Ya, 10 pangkat min 3. Oh ya, 0,65 derajat Celcius ya. 0,65. Oke. Aman sampai sini? Aman ya? Oke, kita lanjut berarti ya. Soal berikutnya. Nah, kira-kira jawabannya apa nomor 6? Jawabannya apa? Jika senyawa-senyawa berikut dilarutkan dalam 500 ml air, senyawa yang memasukkan titik ini paling tinggi. Ini lihatnya dari rumusnya aja. Kan delta TB, kan dari TB larutan ya. Kan TB larutan itu kan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB ya. Artinya apa? Kalau titik didihnya mau tinggi, maka syaratnya apa? Delta TB-nya harus tinggi. Kan gitu ya. Nah, delta TB sendiri cara nyarinya adalah M kali KB kali I. Kan gitu ya. Artinya A, B, C, D, E pasti punya nilai KB yang sama. Nah, kalau dia mau tinggi, maka cari yang M-nya tinggi dan I-nya juga besar. Ya. Nah, M itu nanti bisa dipecah jadi gram per MR kali 1000 per gram pelarut kali dengan I. Gram pelarutnya semua sama, berarti ini nggak ngaruh. Berarti kalau mau tinggi, cari gram yang besar, MR yang rendah, dan ada I-nya. Gram yang besar, MR yang rendah, dan ada I-nya. Berarti jawabannya yang mana? Bogor. Dia gemol ini. Ya gemol. Oke, lanjut ya. Soal nomor 7,
Kira-kira jawabannya apa? Oke, nomor 7 apa jawabannya? Ada yang dapat jawabannya? Suatu senyawa X, MR-nya 100, yang tidak dapat mengantarkan listrik, berarti non-elektrolit ya, dilarutkan dalam 250 gram benzena, ternyata memberikan penurunan titik beku, ini pakai lama, delta TB ya, harusnya delta TF, 5 kayaknya. Oke, kita cek. Penurunan titik bekunya adalah 1,024, diketahui KB-nya adalah 5,12, maka berat yang dilarutkan berapa? Ini kan sama aja berarti ya. Delta TF sama dengan M kali KF. Nah, M-nya jadi gram per MR kali 1000 per gram pelarut kali dengan KF. Di mana nanti nilai delta TF-nya adalah 1,024 ya. Kalau saya rubah jadi 10,24 10 min 1 ya. Oh, harusnya di bawahnya aja ya. Ini saya bikin bawahnya aja. Ya. 10,24 ya, 10 min 1 sama dengan gramnya adalah dicari, MR-nya adalah 100 kali 1000 per 250, KF-nya adalah 5,12 ya. Ya, berarti nanti kan ini bisa dicoret ya. Nanti dapat 2, ini bisa dicoret, nanti dapat 4. Ini bisa dicoret, nanti dapat 2. Ini bisa dicoret jadi 50. Ini bisa dicoret dapat 5. Betul? Jawabannya 5. Ada masalah sampai sini teman-teman? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut. Nah, nomor 8. Jawabannya apa kira-kira? Oke, jawabannya apa? 42. Sebanyak 1,05 gram suatu elektrolit AX2, berarti nanti di sini nilai I-nya berapa? 3 ya. Dilarutkan ke dalam 500 ml air, ternyata memiliki tekanan osmotik 12,3 atm pada suhu 27. Masanya, oh ini masuk aja ya, osmotik P sama dengan MRTI ya. M-nya adalah gram, gramnya 10,5 atau 105 10 min 1 per MR-nya dicari dikali 1000 per volumenya 500 ya. Kali dengan R, R-nya adalah 0,082, berarti 82 kali 10 min 3 ya. Kali dengan T, T-nya adalah 300, 3 kali 10 pangkat 2, kali dengan I, I-nya adalah 3, ya. Berarti ini boleh saya coret, nanti dapat 2, ya. Lalu, mana lagi yang bisa dicoret ya? Terus ini bisa dicoret, ini sisa 1, gitu ya. Berarti nanti saya dapatnya adalah OP-nya 1, 2, 3, 10 min 1. Berarti ini kecoret, ya. 82 dikali 3, nanti dapatnya adalah 246. Ya, 246, nanti dapat 2.
Ya, 105 dikali 2, nanti dapatnya 210 kali 3. 210 kok gede? Oh, kali 3 bagi 10. Coret ya. Nah, nanti dapatnya adalah 63 kali 4. Berarti 252 ya. Ada nggak yang saya hilang? 105 kali 2 kali 2 kali 3. Real ya? Real ya? 252. Ada yang kurang nggak? Kan coret-coret dapat 2. Coret-coret min 1. Coret-coret jadi 1, 2, 3. 82 kali 3. Nanti dapatnya adalah 246. Ya, 246 bagi 1, 2, 3 nanti dapatnya 2. 2 kali 3 kali 2 kali, ya betul. 252 jawabannya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutin. Ini nggak usah? Ini apa sih? Oh, bolehlah ini. Osmotik nomor 9. Kira-kira jawabannya berapa? Kalau nggak kelihatan, saya gedein dikit. Dah. Kira-kira jawabannya apa? Nomor nomor 9. Ada yang dapat? Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,1 mol CaCl2 dan 0,1 mol MgCl2 ke dalam air hingga volumenya 2 liter. Kedua garam ini terdisosiasi sempurna dalam air
Larutan B dibuat dengan melarutkan X gram urea dalam air hingga volume 1 liter pada suhu yang sama, mempunyai tekanan osmotik yang sama. Oh, berarti Pi-nya sama ya. Berarti nilai X-nya berapa? Berarti Pi-nya si A itu sama dengan Pi-nya si B, gitu ya. Nah, yang A itu kan campuran. Berarti kan M kali R kali T kali I sama dengan M kali R kali T. Karena ini urea, dia nggak pakai I. R-nya pasti sama, gitu ya. Lalu T-nya pada suhu yang sama, berarti T-nya sama. Tinggal kita masukin, ya. Yang A berarti kan ada 2 ya, MgCl2 dan CaCl2. Nah, sama-sama 0,1, berarti 0,1 tambah 0,1, I-nya kebetulan sama, sama-sama 3, sama dengan ini gramnya adalah X per 60 kali, oh ya ini kurang ya, 1/2 volume ya, 1000 per 2000, ini kali 1/1. Nah, nanti ini kecoret, ini nanti dapatnya adalah 0,2, ini kecoret jadi 0,1, ini kecoret jadi 6, 6 kali 3 nanti dapat 18 gram. Depok jawabannya. Sampai sini ada masalah? Oke, aman? Aman ya? Lanjut. Oke, soal nomor 10. Nah, kira-kira jawabannya berapa, teman-teman? Oke. 10, apa jawabannya? Ada yang udah dapat? Elena? Dapat Elena? Ramzi? Ervi? Iza? Iza dapat? Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta TB-nya si B sama dengan 2 kali delta TB-nya A. Berarti ini dibandingin ya. Delta TB-nya si A dibandingin dengan delta TB-nya yang B, itu sama dengan M kali KB kali I yang A per M kali KB yang B. Gitu ya. Nah, berarti delta TB-nya itu delta TB-nya B itu sama dengan 2 kali delta TB-nya A. Berarti ini delta TBA per 2 kali delta TBA sama dengan BaCl-nya 416 ya. Kali 10 pangkat min 2 per MR-nya 208
Ini 216 ya. Kali 1/2 atau 1000/2000, 1/2 aja ya. I-nya BaCl2 adalah 3, bagi dengan 15/mr ya, kali 1/1. Nah, nanti kan ini kecoret ya. Nah, nanti ini kecoret. Ini nanti dapat 2. Ini kecoret ya. Berarti nanti mr-nya adalah ya, mr sama dengan ini kan 15 dibagi 2 dikali 3 kali 10-2. Ya, 10-2-nya naik ke atas jadi 100. Ini dicoret dapat 5, ini dicoret dapat 50. 50 kali 5 dapat 250. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kan kita mimpi ya, kita yang mau kayak kita kan pegang. Lihat banget bapaknya ini Oke. ya ini kita yang Aman? bisa beli Aman ya? Aman, Kak. Kita lanjut. Numero selanjutnya. melon. Nomor 11. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Nomor 11. Apa jawabannya, teman-teman? Ada yang dapat? Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol glukosa dalam 250 gram air. Larutan B dibuat dengan mencampurkan 0,02 mol natrium asetat dan 0,02 mol magnesium sulfat ke dalam 500 gram air. Kalau magnesium sulfat itu adalah MgSO4 ya. Natrium asetat itu adalah CH3COO Na. Kesamaannya adalah I-nya sama-sama 2. Ya. Perbandingan penurunan titik beku larutan B
terhadap titik beku larutan A. Berarti B banding A kan? Delta TF-nya si B dibandingin dengan delta TF-nya si A. Berarti M kali KF yang B kali I berarti ya, dibandingin dengan M kali KF. Nanti KF-nya kecoret, ya. M-nya yang B itu berarti 0,002. 2 kali 10 min 3 tambah 2 kali 10 min 3, ya. Ya enggak? Ini si natrium asetat sama magnesium sulfat dikali 1000 per 500. I-nya sama-sama 2, berarti kali 2. Dibagi dengan yang A itu adalah glukosa 0,1, berarti 10 kali 10 min 3. Boleh ya. Harusnya kan 1 kali 10 min 2 ya. Nah, dikali dengan 1000 per 250. Ya. Nanti kan dicoret ini dapat 4, dicoret nanti ini dapat 2. 2 kali 2 4, berarti ini bisa kecoret. Nah, nanti kan ini dapatnya adalah 4 kali 10 min 3 per 10 kali 10 min 3. Nah, ini kecoret. Nanti dapatnya 2 banding 5 atau 0,4. Ya. 0,4. A jawabannya. Ada yang mau ditanya? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Lanjut. Nomor 12. Larutan yang titik didihnya lebih tinggi dengan dalam pelarut yang sama, maka titik bekunya lebih tinggi. Betul atau salah? Salah ya. Harusnya lebih rendah. Ingat, titik didih berkebalikan dengan titik beku, ya. Delta TB itu akan berkebalikan dengan delta TF, atau saya bikin berbanding terbalik, ya. Setara dengan delta TB larutan maksudnya. TB larutan akan berbanding terbalik dengan TF larutan. Gitu ya. Nah. Sebab makin besar molalitas larutan, maka makin besar kenaikan titik didih dan penurunan titik bekunya. Itu betul. Kalau deltanya berbanding lurus, misalnya kan delta TB M kali KB kan, delta TF M kali KF. Nah, dari sini kan kita punya kesimpulan bahwa yang namanya delta TB atau delta TF ini akan berbanding lurus dengan yang namanya M. Makin tinggi M-nya, makin tinggi delta TB-nya, dan juga makin tinggi delta TF. Nah, ini betul. Nah, salah betul, ini nanti jawabannya yang D. Sampai sini ada yang bingung? Aman? Aman ya? Oke. Nah, ini mungkin jadi the last number. Ya, coba soal nomor 14, kira-kira jawabannya apa?
Oke. Nomor 14 terakhir, apa jawabannya? Larutan 68,4 gram sukrosa dalam 250 gram air isotonis dengan 19,2 gram elektrolit biner dalam 500 ml air pada suhu 27. Ya. Derajat ionisasinya apa? Berarti kan kalau isotonis itu Pi-nya si sukrosa itu akan sama dengan Pi-nya si elektrolit biner, gitu ya. Berarti ini M kali R kali T sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, ininya kecoret, R sama T-nya. Karena sama kan? Nah, M-nya tinggal masukin. 684 10 min 1 dibagi dengan MR 342 dikali dengan 1000 per 250, gitu ya. Nah, sama dengan yang binernya 192 10 min 1 dibagi dengan 84 dikali dengan 1000 per 500, ya. Kali dengan I-nya, biner berarti I-nya 2, ya. B kan 2. Nah, nanti kan ini dicoret dapat 4, ya. Ini dicoret dapat 2, 2 kali 2 4, ini kecoret, gitu ya. Ini kecoret. Ini kecoret. Nanti dapat 2, ya. Nah, ini bisa dicoret, nanti dapatnya adalah 86. Ya. Oh, salah saya ya. I-nya nggak bisa saya anggap 2 ya. Iya nggak? Ya, ini mundurnya jauh lagi. I-nya nggak bisa dianggap 2. Harusnya saya masukinnya karena dia minta alfanya ya. 1 plus N-1 kali alfa. 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali alfa gitu ya maksudnya. Nah, berarti kan ini kalau saya coret, nanti dapatnya 2 di sini. Nah, ini yang kecoret maksudnya. Nah, ini bisa dicoret. Gitu maksud saya. Ya. Nanti dapatnya adalah 84 dikali 4 per 192 sama dengan 1 ditambah alfa. Kalau saya perkecil, ini dibagi dengan 4, nanti dapatnya berapa? 48 ya? Ya, 48 ya? Nah, 48 berarti nanti alfanya 84 per 48 dikurang 48 per 48 sama dengan alfa. 84 dikurang 48 nanti dapatnya adalah 44. Oke, salah ya? Bukan? 36 ya? Ya enggak? 36 per 48 sama dengan alfa. Ya, 36 per 48 itu berarti 3 per 4 dikali dengan 100%. Berarti nanti dapatnya adalah 75%. Bogor jawabannya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya teman-teman? Silakan. Yang kamu masih bingung? Koligatif? Ada? Sisanya kamu bisa kerjain sendiri. Ya, kalau kamu perlu, kamu boleh minta ke saya buat latihan sendiri di rumah. Lumayan. Ya. Kalau kamu mau, kamu boleh minta. Ada yang mau ditanya di akhir? Udah ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Ya, tetap terus belajar karena mau ujian. Ya, 2 bulan kurang buat UTBK. Jadi benar-benar atur waktu kamu dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. Ya.